Informasi yang pertama di sini ada mengenai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan mencakup ada berbagai wilayah seperti Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, serta Malang. Kawasan ini memiliki luas sekitar 50.276 hektar dan ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982. Taman Nasional Bromo dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Indonesia karena memiliki bentang alam vulkanik yang unik serta kekayaan budaya masyarakat Tengger yang masih terjaga hingga saat ini. Daya tarik utama kawasan ini meliputi seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, lautan pasir, Bukit Teletabis, padang savana, serta berbagai titik panorama matahari terbit. Selain daya tarik alam, TNBTS juga memiliki daya tarik budaya berupa tradisi masyarakat Tengger yang melakukan upacara yang bernama Yatnya Kasada yang menjadi salah satu atraksi budaya khas Indonesia. Budaya Yatnya Kasada ini dilakukan oleh masyarakat Hindu. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian shootnya sendiri. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, di sana itu ada untuk strengthnya itu ada panorama alam yang unik dan ikonik, ada destinasi wisata yang unggul untuk khususnya di Jawa Timur dan memiliki daya suku Tengger yang masih terjaga. Dan untuk weakness atau kelemahannya sendiri di sana itu ada cuaca yang ekstrem dan suhu yang dingin, ada ketergantungan pada wisata alam dan kepadatan wisatawan pada saat musim liburan. Untuk opportunity atau peluangnya sendiri itu di sana ada wisata edukasi geologi dan konservasi, terus ada peningkatan ekonomi khusus untuk masyarakat lokal dan promosi digital yang semakin luas. Untuk threat atau ancamannya sendiri yaitu seperti overtourism, kerusakan vegetasi, bencana alam seperti erupsi dan longsor, serta pembuangan sampah dari wisatawan di mana-mana. Saya akan menjelaskan potensi konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki kekayaan alam yang beragam, mulai dari yang pertama itu potensi yang pertama pastinya keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna yang dimiliki. Nah, untuk flora itu sendiri mulai dari cemara Inggris, ikan hiu, anggrek, serta satwa liar seperti cacing, gawah, hijau, dan macan itu. Nah, selain itu, kawasan ini juga memiliki potensi ekosistem. Nah, untuk ekosistemnya itu sendiri mulai dari ekosistem hutan pegunungan, padang savana, hingga lautan pasir vulkanik. Keberagaman ekosistem tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Nah, untuk potensi berikutnya itu adalah potensi konservasi geologi. Geologi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini memiliki bentang alam yang sangat unik, mulai dari kaldera Tengger, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Keunikan geologi ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memiliki nilai penting untuk penelitian dan pendidikan. Nah, selain kekayaan alam tadi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini juga memiliki kekayaan budaya. Kekayaan budaya tersebut dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat suku Tengger yang tinggal di kawasan ini, masih menjaga tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang terkenal adalah upacara Yatnya Kasada yang menjadi identitas budaya sekaligus daya tarik wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, berdasarkan potensi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini tidak hanya menjadi kawasan konservasi dan pariwisata, tetapi juga memiliki nilai yang penting, mulai dari aspek hayati,
ekosistem, biologi, dan budaya, sehingga kita perlu menjaga kelestariannya dan keberlanjutannya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki beberapa potensi masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama, rusakan savana akibat wisatawan yang keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga bisa merusak vegetasi yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Untuk salah satu contohnya yaitu ada kebakaran waktu tahun lalu kebakaran di Gunung Bromo 2, adanya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dan konservasi. Peningkatan jumlah wisatawan memang betul memberikan pemasukan ekonomi pada masyarakat setempat, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kelestarian lingkungan. Yang ketiga, erosi pada jalur pendakian yang disebabkan oleh tingginya aktivitas wisatawan, terutama saat musim hujan. Yang keempat, ancaman aktivitas vulkanik karena Gunung Bromo dan Gunung Semeru merupakan gunung api yang masih aktif, yang sehingga sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi. Selain itu, tingginya jumlah wisatawan juga dapat mengakibatkan penumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Yang terakhir, kebisingan kendaraan dan penggunaan drone dan aktivitas wisatawan dapat mengganggu kehidupan satwa liar di Gunung Bromo dan Semeru. Dampak sosial dan ekonomi pengelolaan wisata di Bromo Tengger Semeru itu. Pertama, dampak sosial terjadinya komodifikasi terhadap nilai-nilai kebudayaan masyarakat Tengger itu sendiri gitu. Terus adanya transformasi mata pencaharian dan perubahan identitas yang dialami oleh masyarakat Bromo Tengger Semeru. Lalu kita melihat dampak ekonominya adalah memang muncul sumber pendapatan baru, terkhususnya karena adanya industri pariwisata. Lalu adanya ketidakseimbangan pembagian hasil terhadap atau pembagian manfaat terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, potensi ini sebenarnya masih bisa untuk dikembangkan. Dalam analisis dampak lingkungannya kita melihat dalam kerangka DPSIR gitu, atau kita melihat bagaimana sih pendorongnya, lalu apa sih impactnya dan apa sih tanggung jawabnya begitu. Nah, area ini sebenarnya kawasan konservasi itu mulai tahun 80-an yang dijadikan taman nasional gitu, sehingga tekanan pada sumber daya alam juga diakibatkan oleh adanya aktivitas wisata karena zonasi-zonasi yang ada. Lalu kita juga melihat bahwasannya kondisi yang ini mengakibatkan perluasan lahan di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sehingga melihatkan atau mempunyai dampak terhadap lingkungan yang ada di situ, mulai pergeseran nilai budaya dari yang tempatnya sakral menjadi pergeseran makna spiritual itu sendiri gitu. Dan yang menjadi tanggung jawab terbesar adalah bagaimana kemudian untuk melakukan pembagian hasil pengawasan pengelolaan yang juga dilibatkan oleh masyarakat Bromo Tengger Semeru atau suku Tengger gitu, sehingga dalam pembagian manfaatnya masyarakat Tengger Semeru ini menerima manfaat yang sebanding dan berkeadilan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak masalah terhadap sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, permasalahan yang terjadi di TNBTS memberikan dampak yang pada berbagai aspek. Nah, dari sisi sosial, meningkatnya jumlah wisatawan dapat menyebabkan kemacetan dan berkurangnya suatu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Nah, dari sisi ekonomi, kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya tarik wisata sehingga sangat berdampak pada penurunan jumlah pada kunjungan wisatawan. Nah, dari sisi budaya, meningkatnya aktivitas pariwisata itu berpotensi menyebabkan yang namanya komersialisasi bagi budaya lokal. Nah, sedangkan dari sisi lingkungan, dampak yang muncul itu berupa kerusakan vegetasi, erosi tanah, pencemaran sampah, serta terganggunya kehidupan di satwa liar. Pariwisata yang masif di kawasan konservasi ini menimbulkan dampak lingkungan seperti contoh pencemaran sampah wisatawan, lalu ada polusi emisi dari kendaraan jeep, serta degradasi vegetasi dan erosi tanah akibat trekking yang tidak terkendali. Jika
semua ini tidak dikelola dengan baik, maka fungsi ekologis dari kawasan konservasi ini akan terus menurun. Contohnya, ada kasus pada tahun 2023 di mana ada sesi pemotretan prewedding menggunakan flare di kawasan Gunung Bromo tersebut yang mengakibatkan sekitar 500 hektar lahan terbakar, di mana bisa berakibat fatal bagi pengelola destinasi di kawasan konservasi Bromo ini. Nah, dari kejadian tersebut mengingatkan kita untuk terus serius dalam mengelola destinasi ini, lalu juga bertanggung jawab dalam mengelola destinasi ini. Kesimpulannya adalah bahwa dengan industri pariwisata memang masyarakat Tengger mempunyai peluang atau potensi mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata, tetapi di lain sisi ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi industri pariwisata. Contohnya misalnya lingkungan sosial dan budaya sekitar. Dari persoalan yang ada itu, di sini masyarakat Tengger atau Bromo Tengger Semeru harusnya mendapatkan suatu kemanfaatan yang adil dan dalam hal perencanaan, pengawasan maupun pembagian hasil. Dan yang perlu ditekankan di sini bahwasannya masyarakat Bromo Tengger Semeru atau suku Tengger sendiri harus mampu menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Sekian dan terima kasih.